Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan berkaitan UAS tahun ini, mata kuliah perilaku organisasi AK 501, saya Noldi ingin mempresentasikan tentang pengaruh budaya organisasi, peran kepemimpinan, dan manajemen konflik terhadap kinerja karyawan. Secara pengantar, budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik merupakan faktor fundamental dalam menentukan kinerja karyawan. Menurut Robin and Judge, budaya organisasi membentuk norma dan nilai mempengaruhi perilaku kerja individu. Menurut Sein, kepemimpinan yang efektif berperan dalam menciptakan motivasi dan membangun tim yang solid. Menurut Nordhaus, selain itu, konflik dalam organisasi dapat berdampak positif jika dikelola dengan strategi yang tepat. Menurut Rahim 2011. Presentasi ini akan membahas bagaimana ketiga aspek tersebut saling berhubungan, berkontribusi terhadap efektivitas serta produktivitas organisasi. Definisi budaya organisasi di sini saya coba membagi dua concern. Pertama, elemen budaya organisasi menurut Robin and Judge. Di situ elemennya yang pertama adalah nilai inti, prinsip dan keyakinan utama yang dipegang organisasi. Yang kedua, norma sosial, aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota organisasi. Ketiga, artefak atau simbol, logo, desain kantor, atau ritual yang mencerminkan budaya organisasi. Yang keempat, asumsi dasar, keyakinan yang sudah mendarah daging dan sulit diubah. Selanjutnya, secara definisi budaya organisasi, yaitu tipe budaya organisasi menurut Cameron and Quinn. Yang pertama adalah clan culture atau budaya keluarga, berorientasi pada kerjasama dan keterlibatan. Yang kedua, adhocracy culture, budaya inovatif, fokus pada kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, market culture, budaya kompetitif, berorientasi pada hasil dan profitabilitas. Yang keempat adalah hierarchy culture, budaya birokrasi, fokus pada struktur dan kontrol. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan 3 hal. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, mendorong kerjasama dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Secara contoh, ada penelitian yang dilakukan oleh Yunus tahun 2021 di PT Bank Syariah Mandiri Goa. Penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Bank Mandiri Syariah Goa, menurut Yunus 2021. Budaya organisasi yang kuat seperti kepemimpinan yang berorientasi pada nilai Islam, kerja tim, dan komunikasi terbuka meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan. Selain itu, budaya berbasis kepercayaan dan etika kerja yang kuat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan efisien. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa budaya organisasi sangat positif mendorong keterlibatan serta kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Nordhaus, pemimpin memiliki peran dalam memberikan arahan, membangun visi,
dan memotivasi anggota tim agar bekerja secara efektif. Menurut Robin and Judge, kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi juga tentang kemampuan dalam mengambil keputusan, komunikasi yang efektif, serta membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Menurut York, dalam konteks organisasi, kepemimpinan yang efektif berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan, kepuasan kerja, dan budaya organisasi yang positif. Peran dan karakter pemimpin. Peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Pemimpin yang efektif berperan dalam 3 hal: membangun visi dan misi yang jelas, kedua, meningkatkan motivasi dan komitmen anggota tim, yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang positif. Secara karakter pemimpin yang sukses, yang pertama, visi yang jelas, komunikasi yang efektif, empati dan integritas, yang keempat, kemampuan memotivasi dan menginspirasi, yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Definisi konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi didefinisikan sebagai perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan antara individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi kinerja dan dinamika kerja. Menurut Robin and Judge, konflik dapat muncul karena perbedaan nilai, persepsi, atau keterbatasan sumber daya. Menurut Thomas dan Kilman, konflik bukan hanya bersifat negatif, tetapi juga berpotensi menghasilkan inovasi dan perbaikan jika dikelola dengan baik. Konflik dalam organisasi mencerminkan kompleksitas interaksi manusia dalam lingkungan kerja yang menuntut strategi penyelesaian yang efektif untuk memastikan produktivitas dan harmoni tetap terjaga. Strategi dan dampak konflik organisasi. Secara strategi manajemen konflik yang efektif, yang pertama, mengidentifikasi sumber konflik. Yang kedua, menggunakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang keempat, mencari solusi win-win. Yang keempat, melibatkan mediator jika diperlukan. Karakteristik pemimpin yang sukses. Dampak konflik terhadap kinerja. Dampaknya ada 2. Dampak negatifnya di sini menurunkan produktivitas, selanjutnya meningkatkan stres kerja, dan dampak positif yang pertama mendorong inovasi dan perbaikan, yang kedua meningkatkan pemahaman antar anggota tim. Secara kesimpulan, budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas serta kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. Menurut Robin and Judge, budaya yang kuat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Sein. Kepemimpinan yang efektif membangun tim yang solid dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Menurut Nordhaus. Sementara itu, konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber informasi dan meningkatkan kinerja, menurut Rahim. Dan menerapkan strategi kepemimpinan yang tepat, membangun budaya kerja yang positif, organisasi dapat mencapai keberlanjutan serta keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Dan berikut daftar pustaka dari material yang saya sampaikan. Dan itu saja penyampaian material presentasi saya kali ini tentang perilaku organisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.